Nah, setelah kita menghitung standar deviasinya, maka langkah berikutnya adalah menghitung uji statistiknya. Ada rekam video? Nah, di sini kita apa video? Ini. Ada rekam video? Dalam rumus interpolasikan untuk tugas rata-rata X1 tugas dana rata-ratanya 10,82, terus rata-rata yang perbankan 6,69 dikalikan dengan 0 ya. Kita mengasumsikan bahwa ininya 0. Nah, terus dibagi dengan standar deviasi selisihnya tadi. Hasil yang kita peroleh adalah 6,737. Langkah berikutnya lagi adalah kita melihat dalam letak posisinya. Nah, 6,737 ini ada di daerah menolak H0. Jadi dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96, maka H0-nya ditolak, yang artinya terdapat cukup bukti bahwa hasil investasi pada reksadana dan perbankan adalah tidak sama. Proporsi dari dua populasi juga mengikuti kaidah normal. Jadi begitu juga dengan distribusi selisih dua proporsinya. Oleh sebab itu, proporsi pengujian selisih proporsi dapat menggunakan distribusi Z. Nah, untuk standar deviasi proporsinya untuk populasi dirumuskan seperti ini. Untuk menduga standar deviasi juga, apabila standar deviasi populasi tidak diketahui, maka dapat digunakan standar deviasi sampel sebagai nilai dugaan terbaik. Nah, standar deviasi selisih dua sampel itu bisa diartikan dengan rumus yang seperti ini. Teman silakan baca ini keterangannya, di mana P yang ini itu dan yang ini juga sama yang ini adalah ini. Jadi proporsi populasinya dihitung seperti itu. Jadi di sini juga X1 dan X2 ini adalah kejadian sukses pada sampel 1 dan sampel 2. Ini adalah peristiwa sukses. Contoh soal, sebelum pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah dan sistem perencanaan yang terpusat itu diyakini sebagai penyebab timbulnya disparitas pembangunan antar wilayah Jawa dan luar Jawa. Dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, diharapkan pertumbuhan ekonomi di luar Jawa akan semakin pesat. Namun untuk membuktikan hal tersebut, dilakukanlah penelitian terhadap 114 kabupaten kota di luar Jawa dan 34 kabupaten kota di Jawa, dan untuk melihat berapa proporsi kabupaten kota dengan pertumbuhan ekonomi lebih besar dari 6% selama periode 2010 sampai 2012. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 40 kabupaten kota di luar Jawa dan 5 kabupaten kota di Jawa dengan pertumbuhan lebih dari 6%. Bahkan di luar Jawa ada yang mencapai 10%. Pada tingkat kepercayaan 1%, ujilah bahwa proporsi kabupaten kota di luar Jawa lebih banyak mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan Jawa. Langkah berikutnya untuk jawaban pertama adalah kita membuat hipotesis. Hipotesis di sini adalah selisih proporsi sampelnya itu lebih besar dari 0. Karena di sini kalimatnya adalah ujilah bahwa proporsi kabupaten kota di luar Jawa lebih banyak mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan Jawa. Jadi di sini saya pakai hipotesis 0 adalah selisihnya lebih besar sama dengan 0. Nah, standar lebih besar dan lebih kecil ini pada hipotesis ini menunjukkan adanya pengujian satu arah dan daerah penolakannya itu di sebelah
kiri. Kenapa di sebelah kiri? Karena di sini lambangnya lebih besar. Jadi kalau lebih besar berarti ada di sebelah sisi sebelah kiri. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan nilai kritisnya. Di sini karena pengujian satu arah, jadi alfanya tidak usah dibagi. Jadi alfanya ini adalah 1%. Tingkat kepercayaannya adalah 1%. Jadi alfanya adalah 0,01. Berikutnya probabilitasnya dapat 0,5 kurang 0,01 sama dengan 0,4900. Nah, ini distribusi normalnya berada probabilitasnya adalah 2,33. Jadi kita lihat di sini 0,490 ini ya. 0,490 itu berada di antara 2,3 dan 0,03. Di antara 2,3 dan 0,03. Jadi probabilitasnya adalah 2,33. Langkah berikutnya adalah melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z untuk selisih dua proporsi sampel. Tapi berdasarkan rumusnya, maka kita akan mencari dulu nilai P-nya. P tadi itu yang kita mau melihat berapa nilai suksesnya dibagi dengan jumlah sampel. Nilai sukses X1 dan nilai sukses X2. Jadi di sini 114 kabupaten kota itu yang suksesnya untuk di luar Jawa itu adalah 40 kabupaten kota. Terus kemudian untuk yang di Jawa itu dari 34 kabupaten kota di Jawa ada 5 kabupaten kota yang pertumbuhannya lebih dari 6%, berarti 40 ditambah tambah dengan 5 dibagi dengan total sampelnya, total ininya ya, total sampelnya itu 114 untuk kabupaten kota di luar Jawa dan 34 untuk kabupaten kota di Pulau Jawa, sehingga hasil yang kita peroleh adalah 0,30. Berikutnya adalah kita hitung dulu nilai standar error dari selisih dua populasi. Ini tadi kita sudah dapat untuk nilai P-nya itu adalah 0,30. Maka tinggal inputkan dalam persamaan ini. Hasil yang kita peroleh adalah 0,09. Standar errornya 0,09. Maka dari sini kita bisa menghitung nilai uji statistiknya. Untuk nilai uji statistiknya, persamaannya atau rumusnya adalah seperti yang ini, teman-teman. Nah, di sini yang kita lihat adalah proporsi sampel, selisih proporsi sampel, dan ini selisih proporsi populasi. Nah, untuk selisih proporsi populasi ini kita dapat asumsikan dengan 0. Nah, sedangkan proporsi sampel yang P1 ini, sampel pertama adalah untuk kabupaten kota di luar Jawa, proporsinya itu adalah berapa kabupaten yang terpilih sebagai sampel yang memiliki
pertumbuhan lebih dari 6% itu ada 40 dibagi dengan total kabupaten kota di luar Jawa yaitu 114, maka kita dapatnya adalah 0,35. Jadi P1 itu dapat dari 40 bagi 114 sehingga dapatnya 0,35. Sedangkan P2, jadi P2 itu adalah proporsi sampel untuk kabupaten di Pulau Jawa. Itu ada 34 kabupaten, tapi ada hanya 5 kabupaten kota yang pertumbuhannya lebih dari 6% yang dijadikan pilihan, yaitu 5 bagi 34, dapatnya 0,15. Sehingga tinggal kita interpolasikan ke rumus, berarti proporsi sampel pertama 0,35 dikurang dengan 0,15 terus dikurang dengan 0 dibagi dengan standar error yaitu 0,09, hingga hasil yang kita dapatkan nilai Z-nya adalah 2,22. Nah, langkah berikutnya adalah kita menentukan daerah keputusan dengan nilai Z 2,33 ini. Nilai keputusnya adalah 2,33. Nah, berdasarkan ini, maka dapat kita tentukan dengan nilai uji statistiknya 2,22 itu berada pada daerah tidak menolak H0 atau tidak cukup bukti untuk menolak H0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selisih proporsi di daerah kabupaten kota di Jawa dan luar Jawa sama dengan 0 atau tidak ada perbedaan antara Jawa dan luar Jawa. Dengan demikian dapat disimpulkan juga bahwa dengan adanya otonomi, daerah di luar Jawa semakin berkembang dan hampir tidak ada perbedaan antara Jawa dan luar Jawa dalam hal pertumbuhan ekonomi. Melalui suatu proses pengujian statistik dapat ditarik keputusan apakah menolak H0 atau tidak menolak H0. Nah, dasar dari penarikan kesimpulan tersebut adalah sampel, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang benar. Jika H0-nya benar, H0 tidak ditolak. Atau jika H0-nya salah, maka H0-nya ditolak. Pada kenyataannya itu bisa saja terjadi menolak H0, padahal H0-nya benar, dan menerima tidak tolak H0, padahal H0-nya itu salah. Nah, ini yang kita sebut dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam pengujian hipotesis. Jadi ada 2 jenis kesalahan, yaitu kesalahan apabila keputusan menolak H0 padahal seharusnya H0-nya benar. Dan kesalahan jenis kedua adalah apabila keputusan menerima H0 padahal seharusnya H0-nya itu salah.